Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan. Mari kita bergembira, mari. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi orang tua, dan mengasihi kita semua. Kita pun diajak untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Yesus mengasihi saya dan kamu. Yesus mengasihi saya. Sepanjang minggu ini, kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus. Menyakiti hati mama, menyakiti hati papa, hati adik, hati kakak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat ini, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, Tuhan ampuni kami. Ketika kita sudah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, berita anugerah diperdengarkan kepada kita. Dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-9.
Kalau adik-adik sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Mazmur 111 ayatnya yang ke-9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Kita dengarkan petunjuk hidup baru minggu ini terambil dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-14. Berbunyi, "Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan." Amin. Mari adik-adik kita menyanyi, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saat ini kita akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-23. Kita akan membaca secara bersama-sama dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-23. Kakak ulangi, Mazmur 34 ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Firman Tuhan akan menerangi setiap jalan kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Saya percaya semua adik-adik di rumah sudah duduk manis di depan laptop atau di depan televisi dan didampingi oleh mama dan papa. Mengawali cerita kita pagi ini, kakak mau mengingatkan kita kembali tentang cerita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Iya, kisah tentang tulah yang diterima oleh bangsa Mesir karena kekerasan hati Firaun. Bolehkah kita mengingat kembali tulah yang diterima oleh bangsa Mesir? Kita mulai dari tulah pertama. 1. Air menjadi darah. 2. Katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Dan kesembilan, gelap gulita. Pintar semuanya. Hari ini kakak mau menceritakan lanjutan tentang kisah Raja Firaun bersama dengan bangsa Mesir yang terus menyiksa bangsa Israel, menjadikan mereka budak. Waktu itu adik-adik, Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Lalu Tuhan memutus Musa dan Harun untuk menyampaikan pesan kepada Firaun bahwa jika Firaun tidak mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan akan memberikan hukuman yang lebih keras lagi. Tapi Firaun tidak mau mendengar. Akhirnya Musa pergi dengan sangat marah. Tuhan menyampaikan kembali kepada Musa dan Harun supaya bangsa Israel bersiap-siap keluar dari tanah Mesir. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menyembelih domba jantan. Darahnya diambil dan dioleskan di atas pintu rumah. Dagingnya dimakan. Tuhan juga berpesan supaya bangsa Israel membuat roti yang tidak beragi. Mereka akan makan bersama dalam rumah yang telah diolesi dengan darah. Tuhan juga berpesan supaya mereka selalu berdoa setiap tahun dan menyampaikan kepada anak cucu tentang hal yang dilakukan itu. Adik-adik, malam hari mereka duduk bersama dalam rumah. Mereka berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tiba-tiba kedengaran ada orang menangis. Ternyata para pejabat, para menteri, dan juga Raja Firaun sehingga bangsa Mesir menangis ketakutan. Anak sulung mereka mati semua. Binatang piaraan mereka yang pertama juga mati semua. Wah, Firaun jadi ketakutan, takut sama Tuhan. Akhirnya dia memanggil Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dengan senang hati meminta bekal kepada bangsa Mesir dan membawanya. Sepanjang perjalanan mereka adik-adik, Tuhan selalu menyertai mereka siang dan malam. Tuhan selalu menepati janjinya kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan selalu menepati janjinya
bagi setiap umat Tuhan yang selalu berdoa dan setia padanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, cerita tadi kita boleh baca dari kitab Keluaran pasal 21 hingga 23. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Amin firman Tuhan. Sayang dan berkat darimu yang selalu baru di dalam hidupku. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan mengumpulkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan yang sudah disediakan di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya, nats persembahan diperdengarkan untuk adik-adik sekalian dari Mazmur pasal 7 ayat 18. Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Mengiringi pundi persembahan yang akan kita jalankan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu "Aku bawa dan berikan persembahanku". Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Mari kita berdoa, syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami bersyukur, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh menikmati kemurahan-Mu dengan ikut beribadah bersama dengan orang tua, walaupun dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan memberi keyakinan kepada kami bahwa Tuhan selalu menepati janjinya kepada setiap umat-Nya yang percaya kepadanya. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau mengucap syukur juga Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Berkati Tuhan untuk dipakai dalam pekerjaan pelayanan-Mu yang masih ada pada kami. Tuhan berkati untuk kami pakai demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan terima kasih, tambahkan umur kepada mereka 1 tahun lagi. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak sekolah minggu yang makin takut akan Tuhan, mencintai Tuhan Yesus dan dicintai oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit. Tuhan tetap berada bersama dengan mereka, menyembuhkan mereka, dan biarlah mereka selalu berdoa meminta kesembuhan pada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Kakak Lisa yang sedang berduka atas meninggalnya adik terkasih Dewi. Tuhan hiburkan keluarga, Tuhan topang dalam segala rencana penguburan Kakak Dewi sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk Papa dan Mama di rumah dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kondisi bangsa dan negara kami, dunia pada saat ini yang dilanda pandemi, Tuhan tetap memberi hikmat kepada kami untuk lebih percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dengan tetap memberlakukan setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah dan protokoler daripada COVID atau Corona itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam masa libur, dalam belajar dari rumah, tetaplah memberi semangat kepada kami supaya kami bertekun dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa ucapan syukur kami, doa terima kasih kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.